Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Siti dari Purworejo. oh iya, Saya masuk kena angin. kena iya. tipu ratusan juta. Oh iya, mau privat. Oh iya, iya. Bojong gede, bambu kuning. Oh iya. Yuk, pertanyaan apa? Pak, saya kena tipu ratusan juta. Apa? Ratusan juta. Kena tipu. Kena tipu. Iya, Jadi yang blon siapa? saya. Hah? Kena tipu? Iya, yang Berapa? bohongin. Tapi orangnya sekarang udah di penjara. Iya, maksudnya ibu kena tipu. Iya. Berarti yang blon siapa? Saya. Tepuk tangan dong untuk ibu blon. Alhamdulillah kedatangan si bloon. Pertanyaan apa bloon? Bloon pertanyaannya apa? Saya kenal ilmu RDAY dari pertengahan Agustus 2004. Saya sudah ngelakuin mandi. No. Iya, Senyum mandi pandan. Pagi pakai pandan 9 lembar. Terus Tahajud. ya tahajud. Baca Quran 12 juz. Saya sudah hatam 3 kali. Enggak, baca Qurannya 12 juz enggak dari jam 00 sampai matahari terbit? Belum. Oh belum, nanti paksain ya. Iya. Terus sekarang pertanyaannya apa, bloon? Hah? Saya pingin duit banyak, pingin ATM saya penuh lagi, pingin tajir melintir, Pak. Ya. Sebab saya kosong sekarang, di bawah sangat, udah nggak punya apa-apa. Ya. Gimana caranya biar kamu kaya raya tajir melintir? Bikin takjub dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyiptain kita semua. Bikin takjub Allah. Nah, kamu bisa bikin takjub Allah Subhanahu wa Ta'alanya apa kalau saya boleh tahu? Ya bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah, selalu di atas 1 M. Tapi kalau dia bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Qurannya 12 juz semalam, itu saldonya di atas 10 M. Tepuk tangan dulu. Coba dulu paksain. Bisa? Bisa, Pak. Ya, ada lagi? Khusus buat ibu bloon. Ada lagi? Kalau nggak ada lagi, bloon kuadrat. Sudah. Ya, sip, tepuk tangan dong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Agus Subiha dari Bogor. Ya. Haji. Permasalahan saya adalah saya usia sudah 58 dan terhitung bulan ini saya sudah tidak bekerja. Sedangkan saya masih punya tanggungan 1 orang anak yang masih kuliah baru di semester 3. Gampang, Pak. Kalau kita udah usia 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, saya nggak setuju Bapak cari duit, saya nggak setuju. Tapi duit nyari kita. Amin. Allah. Mau nggak, Pak? Bu? Amin Allah. Iya. Amin. Orang paling goblok kalau masih nyari duit. Amin. Orang paling goblok nyari duit. Kalau bisa duit nyari kita. Gimana caranya? Kita nggak tahu, Bu, malaikat rezeki ada di mana, kita nggak tahu. Tapi malaikat rezeki pasti tahu kita ada di mana. Amin Allah. Oh gitu, Pak Haji? Coba lo ngumpet di kolong jembatan atau lo kemana aja, itu malaikat rezeki tahu. Lo lagi ngaceng apa enggak aja dia tahu. Ya kan? Nah, jadi intinya apa, Bos? Kalau lo pengen duit nyari si bos, lo mesti manggil kayak ayam, kan dipanggil. Emang sekali? Nggak bohong, nggak mungkin. Ada nggak ayam sekali dipanggil terus ayamnya datang? Datang nggak? Nggak. Nggak datang, mesti berkali-kali. Iya.
begitu. Kucing juga gitu, pus, nggak bisa, pus. Iya. Ya meong. Atau manggil guguk anjing, mana mungkin sekali? Nggak mungkin. Datang. Nah, Bapak manggil berkali-kali, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. 999 kali baru ucap hajat. Ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Amin. Baru sekali, ulangi lagi sampai 27 kali sehari. Nanti akan masuk berapa? Ya ucapan adalah doa, 10 miliar dong. Amin. Kan nggak kerja, bos. Ini ilmunya udah tingkat tinggi, bos, bukan ilmu syariat, harus kerja. Amin, amin. Nah gitu, nanti bos praktekin. Kedua, bos pakai ilmu kearifan lokal. Tadi barusan ada tamu saya dari Situbondo, barusan tadi privat sama saya dari Situbondo. Saya bilang, kok bapak dan ibu jauh-jauh dari Situbondo mau datang ke RDAY? Udah gitu maksain privatnya yang sedekahnya ke anak yatimnya ekstrim. Mau tahu sedekah ekstrimnya orang Situbondo? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oh, 100. Nah, tepuk tangan dong. Dia sedekahnya tadi 100 juta. Tadi dia sedekah lagi barusan 10 juta. Mana yang tadi jawab 100 juta? Maju, saya kasih uang bibit. Alhamdulillah. Yeah, sip. Kesini mas apa pak? Sendiri. Oh iya. Mumpung di bawah ada ontak pak. Alhamdulillah. Jadi dia sedekah 100 juta sama sedekah 10 juta. Alhamdulillah. Orang Situbondo jauh-jauh dia sedekah 100 juta sama anak yatim dan sedekah 10 juta. Tadi dia privat yang kedua. Saya tanya, kenapa kok bapak maksain sedekah 100 juta? Karena saya udah meraktekin ilmunya RDAY. Apa tuh? Jadi dulu waktu dia kecil tahun 1975, sekarang kan tahun 2024. Nah, dia itu ibunya dagang ketupat. Kalau di Surabaya apa tuh yang diulek tuh? Ya tahulah apa namanya itu. Nah, ibunya waktu ngulek itu pasti ngomongnya begini. Pada datang borong-borong makan-makan, nambah. Nah, itu dia tahun 1975 itu makanan paling enak di sekabupaten Situbondo. Rame banget yang beli. Nah, dia denger YouTube-nya RDAY. Saya ngomong begitu. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Pada datang, borong-borong, makan. Untung bersih satu hari 10 juta. Dah beli, enak. Dan alhamdulillah dia dagangannya paling laris, paling enak. Nontonlah YouTube saya. Pas bener kata gitu kayak ibu gue. Ini mah bukan aliran sesat yang ngebahas aja di medsos yang sesat karena dia belum tahu ilmu kearifan lokal. Akhirnya dia praktekin lah. Yang tadinya dia sama istrinya berantem mulu, ribut. Nah, dia praktekin ilmu RDAY, cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Di usianya istrinya sekarang 52 tahun, suaminya 59 tahun,
Alhamdulillah dia rukun. Yang tadinya ribut, wow ini ilmu luar biasa. Dia maksa lah ke RDAY, berangkatlah dari situ Bondo. Nah dia tadi privat yang kedua sedekah 10 juta, kemarin dia privat yang pertama 100 juta. Nah mau saya coba bapak dan ibu praktekin ilmunya RDAY, ilmunya kearifan lokal. Gimana? Bapak kalau sambil duduk manggil, ini berlaku semua. Alat kelamin laki-laki gede pada datang, alat kelamin perempuan gede pada datang. Store duit ke gue, store duit ke gue. Nanti orang pada nyetor bos. Yang kecil nggak nyetor, karena anak kecil kan baik. Alat kelamin laki-laki gede promosiin gue jadi jenderal bintang 3. Alat kelamin laki-laki gede promosiin gue jadi jenderal bintang 2. Alat kelamin laki-laki gede promosiin gue jadi kompol, jadi polsek, jadi kapolda, jadi pangdam. Nah, kalau yang dinas begitu panggil, nanti herannya kita ketemu lah jalannya lewat situ. Ini namanya gimmick-gimmick, bukannya aliran sesat. Tapi karena kita nggak tahu, awam baru dengar ilmu ini jadi kaget. Hah? Ngomongnya begini, bos. Zaman dulu mah kayak gini umum bos. Apalagi kan Pak Haji, mau seorang nggak pakai celana dalam, ngampil dong. Nggak apa-apa, yang penting kan duitnya miliaran daripada duit alat kelaminnya kenceng, saldonya ya kan? Ngampil nggak apa-apa kan? Emang punya lu mau ngampil ya? Gitu loh bos. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Jadi bos nanti manggil. Siap. Nah gantinya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar Ada orang yang tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Itu bacaannya. Gimmick-gimmicknya yang tadi. Alat kelamin laki-laki gede pada datang ke tempat gue, pada store. Alat kelamin perempuan gede pada datang modalin gue, ayo dong modalin. Nanti ada ucapan adalah doa. Amin. Tapi lo nggak boleh ngomong alat kelamin laki-laki gede, nggak boleh. Harus nyebut nama aslinya. Kalau gua kan nggak nyebut nama aslinya karena nggak enak. Siapa Haji? Soalnya yang pada netizen, pada sirik-sirik ke gue, pada bikin pansos. Ya, Siap. Haji. bisa. Insya Sip, Allah, tepuk Haji. tangan dong. Jazakallah khairan Haji. Terima Ya, kasih. praktekin ya. Amin. Insyaallah. Sayang bos. Ya, ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ibu Murni dari Tawangmangu, Pak Haji. Tawangmangu. Iya, yang kemarin WA Pak Haji. WA saya. Iya, yang Saya balasnya apa? tanya rute ke ini, ke sini, langsung dijawab YouTube-nya Mas Egi. Oh, YouTube-nya Mas Regi. Iya, iya, itu. Alhamdulillah siang saya WA, malam Pak Haji jam 8 kurang seperempat itu balesin kalau Saya balesin. iya, langsung Mbaknya dibalesin. Japri jam berapa? Saya kalau nggak salah itu jam 11:15 WA Pak Haji. Kalau nggak salah Pak Haji itu balesnya jam 9 kurang seperempat apa jam 8 kurang seperempat malam gitu. Terus kata saya ya alhamdulillah terima kasih Pak Haji. Pak Haji WA balas lagi pakai emoticon. Pakai jempol. Iya. Itu pas lagi ngaceng saya. Kalau nggak ngaceng saya gini jawabnya. Iya. Terus saya alhamdulillah Pak, kata saya Pak Haji ini balesin, kata saya besok saya harus ke sana. Ada itu orang linglung yang ngasih uang ke saya, kata bapak saya, kata suami saya, kapan mau berangkat tak kasih duit gitu. Langsung dikasih uang berangkat ke sini. Wow, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Saya Sekarang apa yang mau diobrolin? ini saya Pak Haji, saya mengenal RDAY baru tanggal 25 September. Kemarin kan juga saya udah WA Pak Haji, saya bilang terus tanggal 26 langsung saya amalin. Habis itu saya punya penyakit tangan itu, saya pertama bangun 00, senyum, terus sholat tahajud, sholat itu tobat dulu, terusan sholat tahajud, terus
baca Quran, tapi pertama itu baru 3 juz sudah ngeliyeng Pak Haji. 3 juz meriang. Ngeliyeng. Oh, ngeliyeng. Langsung ketiduran. Saya dengarnya meriang. Ngeliyeng. Ngeliang. Terus habis itu ya udah. Kalau ngeliang, kamu beli salon pas, di plester di alat kelamin kamu. Ada kepanasan Pak Haji. Itu obat demam. Terus habis itu tangan saya yang sakit itu sama kaki saya yang ngilu-ngilu itu sembuh sendiri Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Terus yang kedua itu ilmu colek-colek Pak Haji. Ya. Mau tidur 99 kali, bangun tidur 99 kali. Colek-colek punya sendiri kok, lama-lama kok panas. Panas. Terus, Kamu yang panas, saya kenceng. terus kata saya, Mas pinjem ya Mas punya kamu, kata saya colek-colek. Jadi kamu nyolek punya suami kamu? Oh, gantian. Oh, gantian. 3 hari kemudian saya gantian. Punya suami berdiri mulu. Oh, kamu colek berdiri? Iya, kata saya. Kamu nyoleknya mesti pakai itu, tawon. Saya yang diantep tawon nih Pak Haji. Kamu diantep tawon? Iya, kemarin. Kapan diantep tawon? Habis beli tiket mau ke sini. Diantep tawon? Iya. Kok bisa gue keker ya? Gue bisa ngebahas tawon ya? Iya, Iya, gue lihat lo keantep tawon. Iya Pak Haji. Harusnya alat kelamin suami kamu aja yang diantep tawon. Terus habis itu Pak Haji, jangan begitu, jangan berdiri Pak, ntar batal, kata Pak Haji, kata saya. Tapi bener berdiri tuh? Iya Pak. Wow. Terus Ada segini gini? nggak ada. Nggak ada ya? Ada segini gini? Nggak ada. Nggak ada juga. Terus yang ketiganya itu, saya kan tadinya jualan Pak, terus sekarang kan terpuruk. Terus kadang ada yang ngasih dagangan 1-2 orang, kalau enggak ya dagangan sendiri gitu. Kalau sebelum saya mandi malam itu jam 11 saya ke pasar dulu Pak. Terus jam 12 kurang seperempat saya tidur lagi. Jam 00 saya baru bangun senyum-senyum terus mandi. Kalau mau berangkat ke pasar saya bilang alat laki-laki gede, alat perempuan kecil gede, alat laki-laki jual, alat perempuan gede beli gitu. Laku pasti Hasilnya? langsung laku Pak. Laku, tepuk tangan dong. Kata saya, Wow, luar biasa. kata saya ini nanti sayur ini harganya segini, sayur ini pasti harganya segini, sayur ini harganya segini. Pas ngomong saya itu ya segitu Pak Haji, langsung lakunya Ucapan segitu. adalah doa. Iya. Yes. Ya itu. Tepuk tangan, luar biasa sekali lagi. Sekarang ada pertanyaan nggak? Ya ini Pak Haji, saya punya anugerah yang beberapa hari ini yang harus saya itu. Gampang nih Mbak, ini kan tadi saya privat Mbak, Iya. barusan saya tadi pagi privat ya. Alhamdulillah, kok utang kamu bisa lunas 600 miliar? Dari mana utangnya bisa? Sementara tamu saya utangnya 100 juta aja pada kain-kain. Kain-kain itu apa ya? Nah, nggak taunya dia ngucap alat kelamin laki-laki gede lunasi hutang saya, alat kelamin perempuan gede pasti lunasi hutang saya. Jadi yang lunasin itu yang alat kelamin laki-laki gede dan perempuan gede. Iya. Bilang ulang-ulang. Coba mbaknya praktekin itu. Iya. Gitu, pasti lunasin hutang saya. Nanti lunasin dari Allah, wasilahnya lewat dia. Iya. Bisa? Iya bisa. Sip, praktekin ya. Iya. Sip, tepuk tangan dong. Terima kasih Pak. Ya, Bapak apa pertanyaannya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya Haji Ahmad Hanami. Dan saya nama Haji Ahmad Hanami. Dari namanya siapa? Hanami. 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 Ya, Tinggal di mana? dari Madura. Dari Madura. Tepuk tangan dong. Hanami dari Madura. Kegiatan sehari-harinya apa di Madura? Kegiatan sehari-hari punya lembaga Punya lembaga pesantren. pesantren. Ya. Nah, namanya apa lembaganya, pesantrennya namanya apa? Nama pesantren Yayasan Al Munawir.
punya pesantren Yayasan Al-Munawwir. Al-Munawwir. Wow, pemilik pesantren, tepuk tangan dong. Wow, ini yang punya panti pijat, beda. Pesantren bos. Santrinya ada berapa Pak Kiai? Ya kurang lebih 200-an. 200. Yes. Jadi Pak Kiai kesini sama siapa Pak Kiai? Tadi pesawat. Naik pesawat. Pesawat. Pak Kiai naik di dalam pesawat apa di luar pesawat? Pesawat. Soalnya kalau dari Madura kadang agak antik ya Pak Kiai ya. Iya. Kapal kan belum nyala, hawa panas. Terus orang Madura lihat keluar, itu kok kipas nyala ya di luar. Sementara kita yang di dalam kok nggak nyala. Padahal itu baling-baling ya Pak Kiai ya. Yes. Jadi Pak Kiai kesini sama siapa Pak Kiai? Sama saudara. Sama saudara. Ya dijemput tadi di Bandara Suta, terus langsung ke sini. Langsung ke sini. Jadi Pak Kiai naik pesawat dari mana tuh turun di Suta? Dari Bandara Juanda. Bandara Surabaya, Juanda. Juanda. Oh iya. Kok Pak Kiai nekat nih datang ke RDAY? Tahu dari mana Pak Kiai? Saya tahu langsung dari YouTube. YouTube. Iya. Wow, tepuk tangan dong untuk Pak Kiai dong. Wow, Pak Kiai nonton YouTube. Baru dengar Kiai keren bener. Harusnya Kiai baca Quran. Kenapa jadi nonton YouTube Pak Kiai? Kiai milenial gitu. Apa? Kiai milenial. Kiai milenial, tepuk tangan dong. Kalau Pak Kiai milenial tuh biasanya cara dalamnya dibalik apa nggak dibalik Pak Kiai? Sama jangankan sandal katok pun dibalik Mas Kiai. Kiai milenial cara dalamnya dibalik. Iya. Aduh Pak Kiai luar biasa. Terus apa yang tertarik dari ilmu RDAY Pak Kiai? Apa yang tertarik dari ilmunya RDAY sehingga Pak Kiai mau terbang dari Madura jauh-jauh ke RDAY Pak Kiai? Setelah dipikir luar biasa ilmu dari Pak Dwi Susanto ini. Ya, Saya beli tanah untuk lembaga pesantren. bos, shoot bos. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Kiai dong. Wow, Pak Kiai dari Madura, pemilik pondok pesantren, testimoni, acting mulai. Setelah itu saya beli. Ulang lagi Pak Kiai dari awal. Saya mau apa gitu? Saya mengamalkan ilmu saya dan sadar terhadap Bapak Dwi Susanto ini dengan ilmu anunya apa itu? Ilmu kearifan lokal. Kearifan lokalnya. Pada waktu itu saya beli tanah untuk membangun lembaga pesantren. Untuk bikin lembaga pesantren atau seperti itu. yayasan ya. Yayasan pondok pesantren. Dengan seharga tanah itu 1.250.000. Seharga tanah 1 miliar 1.250.000. 1 miliar 250. Dan setelah itu sudah terbayar 1 M. Sudah terbayar 1 miliar. Masih kurang 250 Masih kurang 250 juta. Saya itu puyeng waktu itu. Puyeng. Tepuk tangan dong untuk Kiai Puyeng. Puyeng banget waktu itu. Apa? Puyeng banget waktu itu. Puyeng. Ya, karena ditagih sama orang yang punya tanah. Seperti itu. Kirain Pak Kiai nggak bisa puyeng. Oh ada Pak Kiai bisa puyeng juga, penyakit puyeng. Iya. Karena ditagih ya Pak Kiai ya. Karena ditagih. Udah dibayar 1 M lebih gede. Lewat janji. Oh lewat janji. Karena lewat janji. Waktu itu di notaris 3 bulan, ternyata 12 sampai ke 6 bulan. Itu ditagih. Iya. Waktu itu saya lihat YouTube-nya Pak Dwi Susanto ini. Ya. Saya coba semuanya ilmu dari jenengan. Ya. Waktu itu miliknya alhamdulillah sama rahmatku lebih besar daripada murkaku. Iya, rahmatku
lebih besar daripada murkaku. Kita yang dilihat murkanya, kejelekannya. Saya kalau dilihat sama netizen kejelekan saya, ya joroknya lah, yang ngomongnya apalah gitu. Tapi kan rahmat Allah lebih gede dong. Buktinya dengan ilmu RDAY banyak orang yang pada baca Quran tengah malam, ya kan? Biasanya kan tengah malam ronda, mendingan baca Quran. Jadi maling juga mau maling juga, kata maling, gue takut anak buahnya Pak Kiai gitu. Terus akhirnya bos denger rahmatku lebih besar daripada murkaku. Seperti itu. Saya itu didawamkan sama saya sampai dan diistiqomahkan sama saya. Jadi gimana Pak Kiai? Dibuat wirid sama saya. Dibuat wirid, Sama wirid dan didawamkan dan diistiqomahkan. dan didawamkan dan istiqomah. Tepuk tangan dong. Wow. Saya denger sampai ngaceng Pak Kiai. Harusnya merinding ya. Aduh. Jadi didawamin dan diistiqomahin dan dipraktekin ya. Iya, tiap hari. Tiap hari. Iya. Wow, sekelas Kiai bos, tepuk tangan dong. Yo, Bapak dan Ibu harus praktekin. Jadi alhamdulillah. Sama rahmatku lebih besar daripada murkaku. Setelah itu saya mengerjakan jam 00 itu bangun, terus setelah itu mandi 9 pandan. Mandi Pakai pandan 9 lembar. pakai pandan 9 lembar. Setelah itu saya sholat tobat, sholat hajat semuanya, terus ngaji mulai dari 12 juz itu selama sampai sekarang itu sudah 21 hari. Wow, tepuk tangan dong. Wow, 12 juz sekelas Pak Kiai, luar biasa. seperti itu. Terus siangnya saya mencoba lagi gitu Pak Dwi. Ya, nyobanya yang mana Pak Kiai? Ilmu kearifannya. Ilmu kearifan lokalnya, contohnya Pak Kiai apa yang dipraktekin? Ya saya megang lain gitu. Apa namanya? Namanya apa Pak Kiai? Namanya apa Pak Kiai? Ya agak kontong gitu. Dulu itu. Jadi Pak Kiai ngeremes. Namanya apa? Ya Joni ini. Seperti itu. Bahasa Madura apa? Kalau bahasa Maduranya iya benar katanya. Tepuk tangan juga untuk Pak Kiai. Wow. Dan Sambil ngeremes alat kelamin, Pak Kiai ngucapnya apa? ucapinnya mau setiap orang melihat wajah saya kasih uang. Setuju saya. Jadi remes alat kelamin kita masing-masing, usap di wajah kita, semua yang lihat kita kasih uang, atau tambah lagi, semua yang saya tatap pasti kasih uang. Atau kalau mau lagi tambah lagi yang ketiga, semua yang saya salamin kasih uang. Jadi 3, yang saya lihat saya kasih uang, yang saya tatap kasih uang, yang saya salamin kasih uang. Oh Pak Kiai ngeremes alat kelaminnya Pak Kiai. Dan istri juga demikian bilang. Oh istri ikut deh? Iya. Saya merasa punya istri. Apa? Yang istri merasa punya saya. Wow, teman-teman. Dan akhirnya saya sejak kesini pasti bilang mau ketemu Pak Dwi saya. Saya mau ketemu punya saya. Mudah-mudahan Pak Dwi melihat saya ngasih uang. Seperti itu. Senjata makan uang. Gila. Sekarang lembah. Gurunya dikerjain juga. Gubrak. Aduh. Maka dari itu Senjata makan uang. Iya. seperti itu.
senjata makan tuan. Setiap melihat wajah saya ngasih uang seperti itu. Karena saya sampaikan ke Pak Dwi seperti sekarang ini. Aduh, namanya SD Impres dikerjain sama Kiai pasti takluk ya. Gurunya SD Impres. Aduh, muridnya Pak Kiai. Oh, jadi Pak Kiai remes alat kelamin, Iya. sambil usap di wajah, sambil ngomong, Ya, yang lihat saya wajah saya pasti uang. kasih uang, yang lihat saya pasti kasih uang. Iya. Terus dipraktekin. Dipraktekin terus seperti itu Mas ya. Terus waktu itu juga saya mempraktekin punya Pak Dwi juga ATM tabungan, terus di atas terus saya praktekin centong itu sebenarnya. Gak ngintong nasi tapi ngintong uang. Gak ngintong nasi tapi ngintong uang. Seperti itu gitu. Dan setelah itu saya melakukan semuanya praktek ilmu dari Pak Dwi Suwanto ini. Alhamdulillah seperti itu. Semuanya ya bibir kata doa anak yatim RDAI, alhamdulillah semuanya lancar seperti itu. Dan mendapatkan semuanya ilmu-ilmu yang dari Pak Dwi Suwanto saya praktekkan semuanya. Bahkan ya itu semua tadi yang sudah saya sampaikan. Ya mudah-mudahan apa yang saya praktekkan tadi, mudah-mudahan saya minta ijazahnya langsung, bukan hanya dari YouTube, minta ijazah dari Pak Dwi Susanto. Ya, kalau bisa Pak Kiai jangan pakai ngucap mudah-mudahan. Jadi harus ngomongnya niscaya. Jadi mintalah kepadaku, kata Allah kalau di Al-Quran, niscaya aku kabulkan. Jadi niscaya itu sama dengan pasti. Jadi Pak Kiai harus ngomongnya pasti cair, pasti cair, pasti cair, pasti cair gitu. Tapi kalau Pak Kiai mudah-mudahan cair tapi agak lemot datangnya Pak Kiai, dibandingin pasti larinya kenceng. Ini berlaku buat semuanya. Gitu. Pasti cair. Pasti cair, pasti terkabul, pasti bisa, pasti cair. Pak, kan saya nanya sama tamu saya, bos, kalau bisa ngasih duit gue sampai 400 juta buat anak yatim mau umroh, karena saya dapat tender 1 triliun. Wow, sebelumnya belum pernah. Paling tinggi dia dapat tender 800 juta, paling tinggi 800, ntar balik lagi 600, ntar balik lagi paling 200. Sekarang saya bisa dapat 1 triliun. Saya mau kasih anak yatim 400 juta buat sangunya anak yatim umroh. Makanya besok kata dia tahun 2025 awal dia mau berangkatin anak yatimnya 160 anak yatim umroh. Wow, kedua tangan. Dan dia juga nyari pendamping buat anak yatim umroh. Makanya bapak dan ibu coba jadi pendamping. Emang kelebihannya apa sih Pak Haji? Kalau bisa jadi pendamping anak yatim umroh, bapak dan ibu nanti bisa ijab di atas pesawat sama anak yatim. Nanti anak yatim ngaminin, nanti di raudhoh bareng, tawaf bareng, sa'i bareng, gratis Pak, nggak usah bayar. Buat apa? Kan kita duitnya alhamdulillah ada dari si bos tadi. Nanti bapak dan ibu bikin paspor. Saya nggak punya paspor, nanti dikasih duit 270 sampai 300 ribu buat bikin paspor. Kan saya mau berangkat umroh nggak punya sangu, nanti satu orang dikasih duit 10 juta buat jajan. Mau nggak? Paksain dari sekarang, jangan malu-maluin anak yatim. Tahajud jangan sampai bolong, baca Quran jangan sampai bolong. Nanti bapak dan ibu pasti kepilih buat dampingin anak yatim umroh awal 2025. Berapa Pak Haji? Kita perlu banyak Pak. Kalau 160 anak yatim ya kira-kira hampir sama lah gitu. Cuman bedanya nanti anak yatim naiknya bisnis,
di atas, bapak dan ibu pendampingnya naiknya ekonomi. Saya juga mau bisnis, nggak mungkin, pesawatnya keberatan. Terus apa lagi yang dipraktekin Pak Kiai? Makanya Pak Dwi Susanto ini mengadir uangnya mengadir barokah. Kok tahu dari mana Pak Kiai? Ya contohnya sekarang ini Pak, buktinya karena dawuh Rasulullah, sabdanya Rasulullah, ana wa kafirun yatim kahataini fil jannah. Artinya apa Pak Kiai? Siapa yang menanggung anak yatim, siapa yang menanggung anak yatim, merawat dan membina anak yatim, nanti sama kayak dua jari ini nanti di surganya Allah bersama saya. Wow, tepuk tangan dong untuk Pak Kiai dari Madura. Wow, luar biasa. Makanya Pak Dwi itu sangat luar biasa. Saya bukan dukung, saya mau ilmunya luar biasa bagi saya sendiri. Ya, Seperti itu. nanti kalau Pak Kiai ada waktu senggang, paksain Pak Kiai bisa privat. Nanti saya ajarin cara cepat bisa punya duit 10 miliar per bulan. Ada ilmunya, ada Pak Kiai. Kenapa nggak diajarin hari ini? Kan bisa sejam. Sekarang udah jam 1. Nah kalau privat kita bisa ngomongnya bebas Pak Kiai. Nih ngomongnya bebas sampai sejam 2 jam. Gitu. Kalau Pak Kiai waktunya senggang, besok privat, besok malam habis maghrib, atau besok lusa habis maghrib kalau Pak Kiai senggang belajar Pak Kiai. Kalau bisa, Pak Kiai umurnya berapa sekarang? 42. 42. Wow, masih muda banget. Kalau bisa duit ngejar Pak Kiai, jangan Pak Kiai ngejar duit. Kalau sekarang kan Pak Kiai ngejar duit, Betul. ya kan? Tepuk tangan dong. Betul. Nah nanti Karena masih punya tanggungan tanah Pak. tanggungan tanah, berapa tanggungan tanahnya? 250. Oh itu yang 250. Iya. Ya gampang, nanti kalau Pak Kiai senggang, atur waktu, atur sama adminnya RDAY, nanti Pak Kiai saya ajarin cara cepat bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Yang lain mau gak? Oh, tuh yang lain mau Pak Kiai. Biasalah mak lampir ibu-ibu malam. Ya maka dari itu saya belajar ilmu dari Pak Dwi Susanto sambil megang, siapa yang melihat wajah saya ngasih uang. Apa? Siapa yang melihat wajah saya ngasih uang. Seperti itu Pak Dwi. Ah iya. Nah ini saya kasih dulu uang bibit ya Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Wow. Pak Kiai kesini sama siapa? Sama saudara. Sama saudara. Iya. Berdua, bertiga. Bertiga nih, 1 nih, 2 nih, 3. Nanti bisa Mbak manggil Pak Kiai, oke? Pasti terkabul ya. Amin. Ya, nanti Bisa berbentuk gitu. ya pasti. Terima kasih. Sip, tepuk tangan dong untuk Pak Kiai. Wow, luar biasa.